Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya kelihatan ya? Kita mulai ya. Iya, Pak. Ya, ya. eh, Insya Allah pertemuan ini nanti akan berlanjut setiap 2 hari mungkin. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Rabu ada kuliah enggak nanti? Jam 10 bisa? Ada WDI, Pak. Hmm? Ada ya? Ada, Pak. Kalau jam 1? Atau gini aja, Rabu nyari jam ya. Saya dikabari. Ya. Siap, Pak. Ya, Rabu saya tunggu ya, baik yang kelas reguler maupun yang kelas internasional. Kita di sini ada perintah dasar Linux, gitu ya. Nanti kita akan coba satu-satu, kita ngulang lagi. Ini saya buat, mungkin BKPM-nya saya jadikan PowerPoint, karena kalau BKPM itu kan praktikum. Kita ini tidak ada praktikum, jadi langsung aja. Jadi yang harus kita siapkan, bentar. Ini ya. Ini ya, yang jadi persiapan adalah intinya harusnya saat ini Anda menjalankan sistem operasi Linux gitu ya. Kemudian login sebagai user bukan root. Kemudian membuka terminal gitu ya. Jadi kalau ini saya jelaskan sebentar, tapi setelah ini kita coba selama 1 jam gitu ya. Kemudian setelah buka terminal, nanti kita akan belajar beberapa perintah gitu ya. Jadi seperti menampilkan identitas. Kita bisa menggunakan perintah ID gitu ya. Kemudian untuk jadi kalau kita ketik ID nanti keluarnya apa akan kita lihat nanti. Nanti saya akan demokan di sini. Nanti saya coba SSH ya. Kemudian menampilkan identitas mesin di Linux. Itu ada uname. Kalau uname nanti keluarnya apa? Uname NA keluarnya apa? Kemudian ada hostname gitu ya. Nanti kita akan coba satu persatu. Kemudian seperti yang pernah saya demokan gitu ya, menampilkan tanggal saat ini atau current date gitu ya. Kemudian menampilkan sistem kalender, ada perintah call, ada encall gitu ya, encall kalender. Anda bisa menggunakan kalender main H atau encall main H gitu ya, call main Y atau encall main Y gitu ya. Nanti keluarnya apa akan kita demokan. Karena kalau begini saya harus buka satu-satu. Kalau saya bagi 2 nanti tampilan terminalnya kecil. Kemudian berikutnya adalah menampilkan user aktif dan proses gitu ya. Kemudian menampilkan user aktif dan proses itu gitu ya. User aktif dan proses bisa menggunakan W gitu ya. Ini kepetikan dari W tapi nanti tampilannya beda gitu ya. Kemudian bisa W main H gitu ya. Nanti kalau tidak jelas akan kita coba menggunakan manual itu. Kemudian menampilkan user login menggunakan who atau bedanya nanti apa who dengan who main A. Kemudian menampilkan user login yang efektif itu HMI. Jadi nanti hanya satu siapa yang sedang bekerja saat itu. Kalau yang ini kan yang sedang login semua. Kalau yang efektif itu yang sedang mengerjakan. Jadi nanti munculnya cuma satu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita bekerja dengan file atau dan directory. Ini ya. Jadi kalau kita kemarin saya pernah cerita kalau begitu kita ketik ls itu artinya list gitu ya. Isinya itu apa saja. Kemudian kalau ls main A itu nanti menampilkan semua file dan directory. Kalau ls main L menampilkan directory,
ls// itu artinya directory sebenarnya. Jadi menampilkan isinya directory, gitu ya. Anggap aja atau ls/home/p gitu ya. Itu akan menampilkan isi home dari isi directory dari P. Nanti isinya apa saja, mana yang directory, mana yang file akan kita lihat gitu ya. Kemudian ini sama atas ya. Maaf beda. ls-l. Kemudian ini ls-l home p. Nanti akan kita lihat bedanya apa. Kemudian kita akan menampil kalau ls-f itu tanpa sorting, jadi ditampilkan semua. Kalau F-nya besar menampilkan dengan tanda tertentu. Masih banyak ini sebenarnya gitu ya, tapi kita ambil beberapa saja yang paling sering digunakan. Kemudian berpindah direktori kerja gitu ya. Kita cek dulu nanti ls, kemudian kalau kita pengen berpindah ke direktori Samba, itu ada cd atau change directory gitu ya. Change directory /etc/Samba gitu ya. Kemudian ls ada, kita cek lagi ls-nya, setelah masuk ke Samba isinya nanti dengan yang di atas ini beda apa enggak. Kalau kita pengen kembali ke direktorinya home, cukup kita ketik cd kosong gini, kita enter, sudah kita kembali ke home. Ini ada membuat direktori kemudian ya. Jadi kalau kita pengen membuat, kita masuk ke direktori Samba ini ceritanya nih. Tadi kan sudah keluar ya. Nanti kita masuk lagi ke Samba, kemudian kita membuat folder make directory itu ya, Samba backup gitu ya. Jadi nanti di dalamnya Samba ini ada direktori Samba backup. Kenapa ada sudo? Karena kita harus super user gitu ya. Jadi kita harus root untuk membuat directory, harus punya apa? Ini apa level root gitu ya. Jadi kita pakai sudo gitu ya. Kemudian menghapus directory cukup dengan perintah rm remove directory gitu ya. Sudo directory apa gitu. Kemudian bekerja dengan file gitu ya. Tadi kan kita sudah masuk ke direktori Samba gitu ya. Nanti kita tampilkan, ternyata di situ ada file smb.conf gitu ya. Konfigurasi Samba gitu ya. Nah, kita bisa menampilkan isi filenya menggunakan perintah cat, tapi kita tidak bisa mengedit gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengedit, tapi kita bisa melihat seluruh file yang ada di smb-config. Nanti kita akan coba juga. Kemudian tadi kan sudah kita hapus Samba backup tadi, kita buat lagi atau mungkin pakai nama lain silahkan gitu ya. Nah, jadi membuat backup Samba. Kemudian kita ingin mengcopy smb config ini. Jadi biasanya kalau bekerja dengan Linux kita itu punya backupnya. Makanya biasanya kalau kita mau Samba ini kan untuk koneksi dua dari jaringan yang lain dengan OS yang berbeda kan gitu ya. Jadi kalau kita mau mengedit Samba config ini, smb config ini, biasanya saya buat backup-nya atau mengcopy gitu ya. Jadi ini originalnya. Jadi saya copy originalnya menjadi ini. Tapi nanti yang dibaca Linux tetap yang ini ya. Jadi Linux itu akan bekerja sesuai dengan smb config-nya. Nah, seandainya ini file ini sudah kita edit banyak untuk menjalankan sebuah Linux gitu ya. Nah, dengan sebuah Linux tiba-tiba ini sudah intinya waduh lupa apa yang diedit apa saja lupa, kita lihat aslinya di sini. Nah, jadi kita bisa mengcopy di file Samba ini seperti ini. Kalau kita ingin smb config ini kita copy di direktori Samba backup, ya tinggal kita spasi Samba backup. Kalau ada slashnya ini artinya direktori. Kalau di Linux itu slash itu artinya makanya direktori, kan gitu ya. Setelah itu kita akan masih bekerja dengan file. Membuat filenya itu ada, kita harus pakai sudo ya. Jadi sudo touch file 1.py. Jadi ini adalah ekstensi file. Anda boleh txt, boleh
boleh .doc. Nah, silakan. Intinya kita coba membuat file. Saya menggunakan PY karena kalau kita install Linux sudah otomatis ada pemrograman Python, kita tinggal jalankan. Kita coba nanti membuat file Python gitu ya. Kemudian ini kalau membuat satu file seperti ini, kalau membuat banyak file langsung itu cukup dengan sudo touch gitu ya. Nama filenya apa? Walaupun ini file 2.py, ini file 3.txt, ini file 1.txt boleh gitu ya. Atau di sini smb config edit boleh gitu ya. Kemudian mengisi file kita menggunakan Pico saja. Jadi ada biasanya kalau pakai Nano, kalau Nano saya biasanya kelupaan ada perintahnya untuk keluar, untuk saving gitu ya. Untuk save sebenarnya sama seperti Pico gitu ya. Cuma saya terbiasa menggunakan Pico gitu ya. Oh, suaranya kecil ya, sebentar. Mana ini caranya sih? Sebentar. Bentar ya. Speaker, mikrofon. Sebentar. Speakernya select. Oh, maaf, mikrofonnya ini ya. Halo, tes. Sudah jelas suaranya? Sudah keras belum? Saya berpindah mic ini. Keras, Pak. Sudah ya? Ya? Sudah ya? Iya, Pak. Saya lanjutkan. Sebentar. Bentar, saya besarkan ini aja. Speaker, mikrofon, ini sudah besar. Oke, saya mencoba mengisi file. Nanti saya mencoba mengisi file ini. Kemudian file itu saya eksekusi. Jadi kebetulan saya membuat file ini adalah program Python gitu ya. Jadi nanti kita coba membuat file Python yang langsung kita jalankan. Gitu ya. Kemudian kalau menghapus file ya tinggal rm file 1py. Kalau kita mau menghapus semua yang berekstensi py ini atau py ini, kita cukup bintang.py gitu ya. Tidak dengar, Pak. Ya. Kalau sudah itu sudah selesai. Kita akan coba ya. Anda sudah melihat ini. Nanti ini akan saya share di e-learning gitu ya. Sekarang kita coba satu persatu gitu ya. Oke, saya coba sekarang Pak putih saya jalan ini. Nah, oke, ini saya share screen. Putih saya mana? Ini ya. Sebentar. They drive like crazy sometimes. They just look their way and don't care about other people. Just people like driving on the wrong side of the road. That's quite annoying. It's like the jungle. There's a lot of people everywhere, and there's no rules to go on the right, to the left. I mean, it's a little hectic and dangerous, but kelihatan ya, ini ada tampilan terminal, kelihatan ya. go. When you're trying to come down side, Tampilan terminal saya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Cuma saya tidak bisa membesarkan fontnya ini karena ini bawaannya putih. Oke, saya sudah intinya menjalankan OS Linux. Jadi saya punya Linux di luar, kemudian saya saya remote dari komputer Windows ini gitu ya. Itu ya. Kemudian saya bisa bekerja di terminal ini gitu ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah ID gitu ya. Kalau kita ketik ID itu keluarnya seperti ini. Jadi dia menampilkan
user ID gitu ya, ada P, kemudian ini user ID-nya P, ada grupnya 1000, ini kelihatannya sepertinya batasan angka-angka ini gitu ya. Kemudian tadi menampilkan identitas mesin gitu ya, ada uname gitu ya. Nah ini jadi mesinnya ini adalah OS-nya Linux gitu ya. Kalau keluarnya adalah lengkap gitu ya. Jadi kalau uname itu adalah basicnya OS Linux gitu ya. Kemudian kalau saya uname A gitu ya, ini keluarnya adalah ada Linux, kemudian dari keluarganya Raspberry ada versinya gitu ya. Ini September 2016. Jadi OS-nya ini dikeluarkan tahun September tanggal 15 2016 ini ya, jam sekian gitu ya. Jadi menampilkan identitas mesin kita bisa menggunakan uname sama uname NA gitu ya. Kemudian ada hostname. Nah, ini hostname-nya adalah Raspberry Pi gitu ya. Jadi hostname komputer ini gitu ya, itu adalah Raspberry Pi. Oke, nanti kita akan banyak main di file yang tadi. Ini mengingat saja. Kemudian ada tadi date ya. Kalau kita date adalah tanggal hari ini, jam saat ini gitu ya. Tapi kok beda jam di OS? Oh, ini karena beda komputer ya. Beda 1 menit ya, 10.23, sedangkan di komputer Windows saya 10.22. Ini ya. Jadi ini date kalau saya ketik kalender adalah dia di highlight gitu ya, pada tanggal saat ini di highlight gitu ya. Kemudian kalau saya ketik encall itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi dia harinya tertulis di atas, kalau encall itu di samping gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kalau saya ketik call-min H ya. Nah, bedanya apa? Kalau tadi tanggal call-min H, call-min H seperti ini. Jadi kalau tadi tanggal hari ini di highlight gitu ya. Kalau yang tanggal yang min H itu tidak, dia ditampilkan semua tanggal dalam 1 bulan. Kalau call-min year dari dalam 1 tahun itu kira-kira seperti ini. Jadi intinya walaupun kita cukup bekerja dengan terminalnya OS Linux, kita bisa minta kalender lengkap gitu ya. Jadi kalau kita encall min Y, bedanya seperti ini ya. Suka yang mana silakan gitu, hanya intinya sama saja gitu. Jadi di Linux itu mulai ini kalau ketik time gini aja ya, biasanya pakai date kalau menunjukkan tanggal dan jam sekarang seperti itu. Jadi bukan time. Kalau time itu lamanya dia membuka perintah itu. Jadi usernya, sistemnya seperti itu. Kemudian ada berikutnya adalah tadi menampilkan user aktif dan proses gitu ya. Jadi kalau kita ketik W seperti ini gitu ya. Jadi kita coba ketik manual W. Nah, jadi adalah menampilkan siapa yang sedang login gitu ya, dan apa yang sedang dilakukan. Ini adalah min W. Gitu ya. Jadi kalau ada W yang sedang masuk hanya user P saja, yang sedang dilakukan adalah dia masuk ke teletypewriter, kemudian masuk ke
ini ya, PTS Now ini desktop ya, seperti ini. Nah, jadi yang dilakukan ini, kemudian loginnya jam sekian, gitu ya. Yang P ini jam sekian, gitu ya. Ada idenya, ada penjelasannya. Tapi kalau kita ketik W-H, nah ini sama yang ditampilkan, hanya saja tidak ada ininya, headernya, ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau untuk menampilkan user yang login menggunakan who, nah, ini perintah who, gitu ya. Jadi siapa saja yang login, gitu ya. Who min a. Nah ini jadi menampilkan lebih lengkap, all ya. A itu biasanya all, gitu. Jadi kalau kita ketik manual who dengan manual w beda. Jadi kalau kita ketik manual who ya seperti ini. Nah, siapa yang sedang login, gitu ya. Jadi siapa yang sedang login, kalau tadi sedang login dan apa yang dilakukan, itu main W. Kalau who hanya menunjukkan siapa saja yang sedang login, gitu ya. Kemudian ada UMI. Seperti ini. Nah, jadi ini dia hanya menampilkan nama user. Jadi UMI itu perintah untuk menampilkan siapa saya atau saya yang sedang bekerja di sini, gitu ya. Yang sedang login dan bekerja di sini, itu UMI. Kita bisa ketik manual UMI. Ini ya, print effective user ID, gitu ya. Wear a helmet, don't drive drunk. That's the main thing. Start slow. Kemudian Yeah, that's pretty much kita coba bekerja dengan file dan directory, gitu ya. Tadi saya itu kan login sebagai P, gitu ya, sebagai P, gitu ya. Kemudian tadi hostname-nya Raspberry Pi, gitu ya. Jadi saya bekerja di P, otomatis ketika saya ingin lihat LS-nya, gitu ya. Ini kita otomatis di directory home, gitu ya. Jadi di sini ada desktop, gitu ya. Ada dokumen, ada download. Jadi kalau biru ini biasanya folder, gitu ya. Kalau saya ketik ls min a, gitu ya. Nah, ini dikeluarkan semua ini. Gitu ya. Ada titiknya, ini biasanya file, gitu ya. Kemudian kalau saya ketik ls min l dalam bentuk list, ya seperti ini, tampilannya seperti ini, bedanya seperti itu, gitu ya. Jadi list untuk manual ls ini adalah apa? Daftar dari isi directory, gitu ya. List directory content, gitu ya. Nah itu tinggal ada, kan ini ada ls option, nama filenya apa, gitu. Kalau ls main a, main all, gitu ya. A almost all, gitu ya. A besar, ini author, kemudian main c, tadi ada main l. Main l-nya H I J K, ini L, ini use a long list format. Nah ini ya, jadi kita gitu. Jadi di Linux itu sudah disediakan manualnya yang mudah dimengerti, gitu ya. Cukup kenal perintahnya apa, ya sudah selesai, gitu. Kemudian kalau saya ketik ini, kalau saya enter kira-kira seperti ini, gitu ya. Ada bin boot. Nah ini adalah direktorinya root, gitu ya. Root itu yang paling berkuasa di dalam OS ini ya. Jadi itu direktorinya root. Tetapi kalau saya ketik ls gini ya, boom /p, gitu ya. Karena saya tadi masuk sebagai P ya. Jadi saya pasti akan masuk otomatis, ini akan sama seperti ini. Gitu ya.
Ini RK saya ketikkan sini gitu ya. Kalau kita ketik ls min l gitu ya, direktori mana gitu ya. Nah seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah direktorinya root gitu ya. Kalau saya masuk punya direktori, bedanya adalah ini direktori saya sebagai user, ini adalah direktorinya root. Kalau tidak ada tulisannya ini berarti root. Root itu yang direktori apa namanya? Adminnya lah, kalau di Windows itu admin. Jadi masuk sebagai admin, kalau ini sebagai user. Ini direktorinya admin, ini direktorinya user. Kira seperti itu. F gini ya. Saya masuk di home /p, berarti direktori user ya, karena ini pakai p ya. Ketika saya masuk direktori user saya enter pakai main F, ini seperti ini. Gitu ya. Set, masuk semua desktop sampai dengan ini ada semua ya. VNC, tips, tapi dia tidak di sorted di apa kira-kira seperti ini. Nah, hanya menampilkan apa direktori gitu ya. Tetap, jadi hanya menampilkan ini sebenarnya bukan tanda tertentu ini ya. Harusnya direktori, hanya menampilkan direktori saja gitu. Kalau lihat tampilnya seperti ini. Ada yang kita tidak ada yang ya, nanti kan PowerPoint-nya ini Anda coba di rumah gitu ya. Nanti kita akan coba berikan tugas gitu ya. Kira-kira tugasnya apa kalau seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencoba gitu ya. Tadi saya masuk ke user saya P itu ya. Kalau hasilnya kemudian mencoba masuk ke root gitu ya, ke salah satu folder rootnya di etc Samba gitu ya. Jadi saya cukup ketik cd /etc Samba gini ya. Jadi saya cukup ketik seperti ini. Saya bekerja di direktori Samba. Kalau saya ls, kira-kira isinya ada 2 file, gdb comments sama smb config gitu. Jadi sekarang saya ada di direktori etc Samba. Kalau saya pengen keluar, ya tinggal ketik cd gini aja. Saya masuk kembali lagi ke P gitu ya. Saya ls lagi, tampilannya beda ya di rumah. Jadi kalau masuk lagi cd / karena saya yang paling mudah ingat etc Samba gitu aja. Ini ya. Sekarang saya mencoba bekerja di Samba gitu ya. Kalau Samba saya ls, ls gini ya. Sini 2 file gitu ya. Sekarang membuat direktori, bukan membuat file ya. Saya membuat direktori dulu. Saya membuat direktori di dalam direktori Samba. Jadi nanti itu kan hanya ada 2 file, nanti ketambahan 1 direktori. Maka saya cukup ketik mkdir gitu ya. Mkdir yang tadi apa? Backup gini ya. Begitu saya backup gini aja. Jadi akan ada direktori dengan nama Samba backup gitu ya. Ini tidak bisa karena saya user itu tidak boleh membuat direktori. Saya harus punya privilege atau apa namanya,
lab. Jadi gitu ya. Kalau Anda masuk user, karena tadi aturannya kita janjinya di awal kita mainnya dengan user gitu ya. Kalau ini sudah jadi, ketika saya ls tadi yang awalnya hanya ada 2 ini gitu ya. Tadi ada 2 file ini, sekarang sudah ada 3 ini ya. Ini ada 3 gitu ya. Jadi ketambahan direktori nambah. Tadi sudo mkdir, kalau tinggal sudo rm dir gitu ya. Samba backup ini. Begitu ini saya enter, kemudian saya cek isinya Samba, udah hilang lagi gitu ya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Atau mungkin di chat aja ya kalau tanya ya. Nanti biar kita jawab bareng-bareng gitu ya. Kemudian saya mencoba masih bekerja dengan file gitu ya. Saya masuk di buat lagi gitu ya. Saya buat lagi yang tadi. Nah ini ya. Sebentar saya ls dulu ya. Ingat isinya cuma 2, kemudian saya buat lagi, kemudian saya ls lagi. Kira-kira tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi di sini sudah ada backup. Kemudian saya pengen masuk ke Samba backup. cd / Samba backup seperti ini. etc Samba cd / etc / Samba gini ya. Ya maaf. Slashnya 1. Oke, saya enter. Saya masuk lagi ke Samba, bukan ke Samba backup gitu ya. Kalau saya tadi masuk ke sini, saya ls karena isinya masih kosong karena baru direktori saja. Kita tadi kan janji buat direktori, belum buat file ya. Saya masuk dulu ke sini, saya ls, lihat file. Tadi kan berikutnya kita lihat file ya. Ada perintah cat smb config ini ya. Jadi saya bisa melihat isi file. Itu adalah setting yang ada di Linux untuk biasanya koneksi 2 OS yang berbeda. Ini pakai Samba biasanya gitu ya. Jadi saya hanya melihat ini, saya tidak bisa ngedit. Gitu ya. Nanti sebelum diedit saya harus membackup dulu. Gitu ya. Jadi ini saya bisa melihat file ini gitu ya. Ini ya. Jadi isinya ini ya. Begitu saya cat Samba sample configuration, nah ini ya. Jadi ini adalah contoh konfigurasi gitu ya di Debian karena basicnya Debian gitu ya. Jadi ada, kemudian di sini ada globalnya apa, ini ya, global. Terusnya nama workgroupnya apa? Ini yang biasanya Windows ya workgroup itu. Windows support. Nah ini Windows support nih servernya. Nanti di setting di sini. Ini pelajaran jaringan ini. Nah, kita tidak akan bahas ke sana. Oke, kita sudah melihat isi file, gitu ya. Setelah melihat isi file, maka saya pengen ngedit, tapi ini bahaya karena ini file asli, gitu ya. Jadi biasanya saya copy dulu. Jadi begini. Jadi ini file ini yang akan menjalankan tugasnya OS ketika dia ada komunikasi dengan Windows. Begitu namanya kamu ubah sedikit saja filenya, seandainya smb.conf1 gitu ya, dia sudah nggak bisa kerja. Begitu Anda restart Samba, dia nggak bisa kerja karena dia tidak mengenali Samba config gitu, Samba smb.conf. Makanya file ini tetap nanti bisa diedit-edit, tetapi saya punya cadangannya gitu ya. Saya cadangkan seperti ini. Biasanya saya, karena kita perintahnya tadi kayak rmdir, mkdir, itu sekarang copy ya. Copy itu cp gitu ya. smb config. Gini ya. Saya mau gini dulu. Kita lihat ls-nya dulu. ls. Ini ada 2 file dan 1 directory gitu ya.
begitu saya mau mengcopy file smb-config gitu ya, smb-config, saya file menjadi backup gitu ya, backup.smb config gini ya. Jadi gini nulisnya ya, ada sudo spasi cp, ada spasi smb spasi backup. Jadi kalau begitu di spasi ini sudah hal lain. Ini adalah nama file kopian Anda. Kalau di Windows kalau kita smb config itu kita klik kanan copy kemudian paste di direktori yang sama sudah otomatis dia dalam kurung 1 gitu ya. Kalau di Linux enggak, harus kita beri nama gitu ya. Jadi begitu saya enter gitu ya, ini ya ls, maka dia akan ketambahan file yang namanya backup smb config. Nah, setelah ini smb config boleh Anda ubah-ubah gitu loh. Maksudnya itu settingannya. Paling enggak kalau Anda nanti lupa, settingannya awal kayak apa ya, contoh awalnya, Anda bisa membuka backupnya. Nah, tadi kan kalau melihat pakai cat ya, pakai cat ini ya. Nah, sekarang saya mau mengedit gitu. Saya editnya bisa pakai Pico gitu ya. Karena kita mengedit smb config gitu ya, kita coba gini aja. Pico smb config gitu ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita edit. Ini bisa kita edit. Nah, semuanya cukup pakai keyboard ya. Jadi kita bekerja tidak perlu pakai mouse. Nah, ini ya. Ini yang mau diedit yang mana gitu. Tapi kalau saya anggap aja mana tadi? Agak lama karena saya ini bentar. Anggap aja ini sudah terbaca tadi ya. Saya mau mengganti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau di Linux itu file yang ada tanda pagernya ini dia tidak akan dibaca. Ini hanya komentar. Yang dibaca itu yang tidak ada pagernya. Kalau ingin mematikan ya tinggal gini aja. Workgroupnya dimatikan. Nah, itu ya. Atau mungkin mana lagi? Yang titik koma ini yang perlu diisi gitu ya. Misalkan saya mau workgroup ini saya matikan gitu ya. Tadi kan saya menggunakan perintah pico spasi nama file. Saya edit. Kemudian Anda baca di bawah ini, kalau mau keluar Ctrl X. Kalau mau menyimpan, kan filenya sudah saya ubah. Otomatis harus saya simpan ya. Pakai Ctrl O. Jadi lambang ke atas itu Ctrl O. Ctrl O. Ini ya. Kemudian saya simpan tetap nama filenya. Gitu ya. Karena ini yang akan dijalankan. Error karena permission denied, karena saya tidak menggunakan perintah sudo gitu ya. Jadi saya harus Ctrl X gitu ya. Saya jawab no. Nah, keluar ya. Jadi yang ini harus menggunakan sudo. Nah, seperti ini. Sudo pico samba config. Ini ya. Begitu ini saya ubah. Misalkan ini saya ubah banyak, saya cukup satu aja ya. Kemudian saya Ctrl O gini. Dia akan bisa tersimpan. Nah, ini ya sudah tersimpan ya. Tertulis root, nah gitu ya. Kemudian saya Ctrl X. Ini ya. Kemudian saya pakai cat. Cat. Tadi kan tidak ada komanya ya. Sekarang kalau kita lihat mana tadi? Mana. Ini ya, global mana tadi yang terbaru? Oh, ini yang terbaru ini ya. Lah ini ya, sekarang ada pagernya. Tadi kan tidak ada pagernya ya awalnya. Nah, kemudian ada pagernya gitu ya. Jadi ini kita sudah edit gitu intinya gitu. Oke lah, kita sudah lihat, kita sudah edit. Intinya begitu. Kemudian tadi kan ini file Samba ya. Enggak, andainya saya punya file lain gitu ya. Tadi kan sudah ada perintah sudo copy gini ya. Sudo copy. Ini ya. Ini saya mengcopy dalam apa?
dalam file, dalam direktori yang sama. Bagaimana kalau saya ingin mengubah SMB config ini ke beda direktori gitu ya. Jadi saya nyoba ke direktori yang kita buat tadi gitu ya. Spasi Samba backup. Nah ini ya. Jadi file ini gitu kita enter gitu ya. Kemudian kita masuk ke CD. Aduh. Kok double-double ya. Saya masuk ke direktori Samba backup gitu ya. Kemudian saya ls. Sekarang ada file backup SMB config. Nah, tadi kan kita cuma mengcopy satu ya, SMB config ya. Kemudian kita ini apa? Sekarang saya membackup, mengcopy dengan nama file baru tapi di direktori Samba backup. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kalau saya mau remove ya remove aja. Maaf sudo remove file, remove nama filenya apa? Backup ya. Backup saya hapus gitu ya. Kemudian ls. Nah, seperti ini ya. Sisa satu. Kemudian kalau saya mau hapus, masa kita mau kosongkan karena kita berikutnya mau bekerja dengan file. Bentar. Bentar ya, lambat jaringannya. Pelan-pelan. Ini ya, kita kosongkan di Samba backup. Nah, kosong ya, Samba backup udah kosong ya. Oke, sekarang kita bekerja dengan file. Tadi kita nyoba menggunakan touch. Jadi kita membuat file gitu ya. Maaf. File 1.py. Nah, kita buat, kemudian kita ls. Jadi sudah ada file 1 dengan nama py. Ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau kita ingin membuat bareng-bareng bersamaan, ini ya. Kemudian ada file 2 dengan ekstensi txt gitu ya. Ada file file 3 dot ekstensinya .doc gitu ya. Oke ya. Kemudian kita ls. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa file yang sudah kita buat. Oke. Tadi kan kita Python ya. Coba kita Python. Kita cat dulu, cat file 1.py gitu ya. Ini ya. Kalau ini kita enter, ini ya, kita enter dia kosong karena memang tidak ada isinya apa-apa, belum kita buat. Nah, sekarang kita buat pakai Pico gitu ya. Karena kita mengedit atau mengubah sesuatu, maka kita pakai sudo gitu ya. Nah, ini ya. Kita coba membuat program gitu ya. Jadi kalau di Python itu seperti ini, cukup ngetik seperti ini ya, print
satu. Bentar. Boleh lah, titik satu boleh. Bentar. Bentar ya, jaringannya agak lambat. Nah ini ya, saya sudah membuat file gitu ya. Kemudian saya simpan gitu ya. Ini ya, saya akan menulis di file 1pj, saya enter gitu ya. Oke, ini sudah saya simpan, menurut ya, bahwa dia sudah tertulis satu baris gitu ya. Kemudian saya Ctrl X gini. Nah, saya coba cat, maaf gini aja. Ini ya, cat file 1pj ini ya. Saya lihat isinya, ya ada. Ini ya, print hello Linux. Tetapi kalau saya mau menjalankan, karena dia pakai programnya Python, saya cukup pakai Python spasi. Bentar. Ini ya, ketika ini saya enter, dia sudah dieksekusi. Cukup keluar hello Linux gitu ya. Jadi Anda sudah menjalankan sebuah program dengan nama file1.py gitu ya. Jadi di sini kita sudah membuat file, sudah mengeksekusi gitu ya. Jadi intinya hari ini gitu ya, kita membuat file. Kemudian kalau ini kita ls gitu ya. Kita ls seperti ini gitu ya. Kemudian kalau kita pengen remove ya, berarti pakai sudo. Kalau kita pengen menghapus, rm file .txt gitu ya. Ini ya. Ini kita hapus seperti ini. Nah, gitu ya. Aduh, maaf. ls ini ya. Jadi file yang txt sudah hilang, gitu ya. Kemudian kalau kita pengen menghapus jamaah gitu ya. rm yang ekstensinya pj. Oke. bintang.py gitu ya. .py. Tuh lamanya. Ini antri jaringannya soalnya. Oke ini ya. Jadi kalau saya enter. Oh, saya lupa kenapa? Bentar. Saya lupa belum ada sudo gitu ya. Sudo. Nah ini ya. Kalau saya ls yang berekstensi py hilang dia, gitu ya. Kemudian saya masuk ke cd. Oh lambatnya. Ini ya. Sekarang saya pindah ke sini gitu ya. Oke, saya mau sudo oh ya Allah. Sudo rmdir gitu ya. Tadi kan gini ya.
saya ingin menghapus direktori Samba ini ya. Oke, saya enter. Kenapa dia gagal walaupun sudah pakai sudo? Karena di dalamnya masih ada file. Jadi rmdir itu tidak untuk menghapus direktori yang sedang ada isinya. Itu ada ya, direktori not empty. Jadi makanya saya harus masuk ke Samba backup, gitu ya. Saya hapus dulu, atau enggak usah masuk, enggak apa-apa tadi sebenarnya. Kita langsung bisa pakai sudo rm apa tadi? File 3 ya. Nah ini saya hapus. Oke. Sekarang saya masuk ke ini ya, etc Samba. Saya hapus file yang ini, backup. Oke, sebelumnya kita cek dulu. ls gitu ya. Nah, ini ada smb backup ya. Oke, kemudian saya hapus ini. Ini ya. Kemudian saya ls. Ini udah hilang. Ini ya. Jadi saya juga akan hapus. Maaf. Sudo ini ya, saya hapus juga biar kembali ke aslinya. ls. Nah, ini ya. Selesai dah kita hari ini gitu ya. Jadi 1 jam ini kita belajar bekerja dengan file, namanya perintah dasar dan bekerja dengan file. Besok apa lagi Pak? Jadi kita ketemu Rabu lagi, masih banyak lagi. Jadi kita akan coba lagi melihat proses seperti yang kemarin itu. Kita coba membuat program menggunakan shell gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi kita ketemu lagi hari Rabu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat gitu ya. Ini ada chat apa ini? Ya, untuk absensinya setelah ini akan saya buka. Jadi nanti antara jam 11 sampai jam 1 saya buka absensinya ya. Sambil saya upload filenya ini. Saya rasa itu gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Silahkan nanti file itu ya Anda coba gitu ya. Anda kan harusnya sudah menginstal Linux itu ya. Kalau saya lihat dari praktikum workshop sistem komputer, workshop komputer dasar, maaf, itu harusnya sudah menginstal Linux dan bisa nyoba ini. Nah, sekarang saya stop screen dulu. Ini ada whiteboard. Oke. Oke, tugas Anda adalah gini ya. Saya buat sebuah tabel gitu ya. Oke. Apa ini harusnya ini? Ini atau apa ini? Komen ya. Saya nulisnya pakai ini bingung ya. Pakai mouse. Atau gini aja. Ya, hapus saja ini. Ya, maaf. Stop screen dulu. Saya buka Excel dulu. Oke. Saya buka Excel. Kemudian maaf. Ini ya. Saya share screen gitu ya. Ini ya. Oke, kita akan membuat tabel gitu ya. Nomor loh, kok enggak kelihatan? Yuk. Lambat sekali. Perintah gitu ya. Kok di sini nih?
Oke, ini perintah. Kemudian ada deskripsi. Kenapa ini keyboardnya ini? Kemudian satu-satu deskripsi gitu ya. Oke, di sini ada deskripsi. Apalagi kemudian. Jadi intinya apa yang sudah Anda buat gitu ya. Atau jangan begini ya. Oh, gini aja. Nggak enak kalau begini. Gini aja. Intinya karena perintah dasar kita ngulang, kita nggak usah belum ada tugas untuk kali ini gitu ya. Tapi berikutnya kita juga akan ada tugas gitu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, bisa saya akhiri. Maaf, kamera saya karena saya tidak, laptop saya sedang tidak ada kameranya gitu ya. Jadi intinya terima kasih. Ya, intinya terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya buatkan absensinya, sama saya uploadkan materinya, gitu ya. Kita bertemu lagi hari Rabu. Kita usahakan Rabu siang atau sore. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.